Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah wa hadhihi al-minnah al-jazimah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad وقال نبينا محمد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi segenap para asatidz, para hujjaj, para orang-orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Hadirin hadirat pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berzikir kepada Allah, lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi perkumpulan yang kita adakan ini merupakan satu perkumpulan yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan satu perkumpulan yang orang-orangnya dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat dalam satu majlis, tiba-tiba Nabi kita Muhammad, beliau memancarkan pandangannya ke kejauhan seraya berkata, ya laitani gabaltu ahbabi. Rasulullah mengatakan, seandainya aku berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Mereka para sahabat Nabi
ketika mendengar ucapan Nabi Muhammad, lantas mereka berkata, alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasih engkau wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi menjawab, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ahbabi, akan tetapi kekasih-kekasihku. Siapa mereka? Gaumun ya'tuna ba'dakum, satu gaum yang mereka datang setelah kalian. Yu'minuna bika imanikum, mereka beriman kepadaku sebagaimana kalian beriman kepadaku. Wa yuhibbuni ka hubbikum, mereka cinta kepadaku sebagaimana kalian cinta kepadaku. Min ghairi ayyarawni, hanya saja kata Nabi Muhammad, mereka belum pernah melihat wajahku. Dalam artian mereka tidak hidup satu zaman dengan zaman Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah perkumpulan yang kita adakan ini menunjukkan kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada engkau punya umat, jika kalian seluruhnya cinta kepada Allah, satu syaratnya hadirin, seorang yang mengaku cinta kepada Allah, satu syaratnya. Apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan balas cinta kepada kalian. Karena satu-satunya pintu untuk kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, wajib mengikuti Nabi Muhammad. Satu-satunya pintu untuk kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, wajib mencintai Nabi Muhammad. Siapapun orangnya yang mengaku cinta kepada Allah, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadirin, bagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka seluruhnya menyatakan cinta kepada Allah. Kalau kita tanya kepada mereka, siapa Tuhan mereka? Mereka mengatakan Allah. Tapi karena mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Rasulullah, maka kecintaan mereka kepada Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Muhammad Rasulullah adalah pintu untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun orangnya yang ingin sampai kepada Allah, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad segala-galanya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perlu harta untuk perjuangan Islam, mereka para sahabat Nabi ada yang membawa 1/4 hartanya kepada Nabi Muhammad.
Ada yang membawa setengah hartanya kepada Rasulullah. Ketika ditanya oleh Nabi, begitu banyak yang kau sumbangkan untuk Islam, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ini sahabat menjawab, setengah masih ada wahai Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikatakan hartanya dikuras, dibawa seluruhnya ke hadapan Nabi Muhammad. Lantas Nabi mengatakan, ma tarakta li ahlik ya Abu Bakr? Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu wahai Abu Bakar? Begitu banyak yang kau sumbangkan untuk Islam. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk mereka wahai Nabi Muhammad kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepadamu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman, bahkan bagi jiwa mereka sekalian. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berceramah dengan nada yang serius, dan para sahabat Nabi menyimak khutbah Nabi dengan khusyuk, tiba-tiba ada seorang Arabi, seorang Arab Badui berdiri menghadap Nabi Muhammad, bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Kiamat kejadian yang sangat mengerikan. Kiamat hancurnya alam. Kiamat manusia dibangkitkan dari kubur. Kiamat manusia amalnya ditimbang oleh Allah. Kiamat manusia antara surga dan neraka. Tapi orang ini seakan-akan berharap, kapan kiamat itu wahai Nabi Muhammad? Bahkan Nabi pun sempat terheran dengan pertanyaan ini, orang yang belum pernah diajukan oleh siapapun. Lantas Nabi kita Muhammad balik bertanya. Ditanya kembali oleh Rasulullah, ma a'data laha? Engkau tanya kiamat, kejadian kiamat yang begitu menakutkan dan dahsyat, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat? Maka orang Arabi tersebut menjawab dengan polos. Beliau mengatakan, ma a'datu bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi kiamat dengan banyak salat, tidak. Aku hanya salat yang wajib, yang sunnahnya jarang-jarang. Aku tidak banyak bersedekah karena aku tidak memiliki harta yang banyak. Aku tidak banyak berpuasa, hanya yang wajib. Tapi aku persiapkan untuk menghadapi kiamat, cinta kepada Allah dan cinta kepadamu Muhammad Rasulullah. Menghadapi kiamat dengan memodalkan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana jawaban Nabi kita Muhammad? Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu, kata Rasulullah, nanti bersama orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Para sahabat Nabi Muhammad ketika mendengar ucapan Rasulullah, mereka sangat bergembira. Bahkan sahabat Anas bin Malik yang hadir dalam majlis tersebut, dia mengatakan, wallahi ma farihna ka farahina muttami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anta ma'a man ahbabta. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, aku belum pernah bergembira seperti bergembiranya aku
setelah mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, ushidukum, para sahabat, wahai yang mendengar ucapan saya, aku bersaksi di hadapan kalian, inni uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar wa uhibbu an uhsyara ma'hum yaumal qiyamah. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, wahai yang mendengar ucapan aku, wahai yang dapat menyaksikan aku bersaksi di hadapan kalian, sesungguhnya aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan aku berharap mohon kepada Allah dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu dalam majlis yang mulia ini kita tanyakan, kita katakan, kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad, cinta dengan para ulama, cinta dengan para kiai, cinta kepada para habaib, dan cinta kepada saudara-saudara kita yang muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kecintaan para sahabat, hadirin. Dan memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam semesta ini semuanya cinta, patuh, tunduk kepada Nabi kita Muhammad SAW, kecuali dua, manusia dan jin yang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dan jin yang hatinya telah ditutup oleh Allah tidak bakal beriman kepada Nabi Muhammad. Dan itu dibuktikan, hadirin, ketika mereka orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy, mereka berbondong-bondong datang menghadap Nabi Muhammad. Ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Al-Walid ibn al-Mughirah, ada yang namanya Abu Lahab. Abu Janda nggak ikut, tapi kalau hidup ikut dia. Pembesar-pembesar kafir Quraisy datang menghadap Nabi Muhammad. Sesampainya di hadapan Nabi, mereka pun mengatakan, ya Muhammad, in kunta sadikan fasyuk lana al-qamar firqatin. Dia mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau memang benar-benar engkau seorang nabi, kalau memang benar-benar engkau seorang rasul, itu bulan yang di atas belah jadi dua. Mereka ingin mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi tersenyum. Nabi berkata kepada mereka, in fa'altu tu'minun. Kalau aku kerjakan, apakah kalian akan beriman? Maka mereka mengatakan, na'am sanu'minu rabbak. Ya, kami akan beriman kepada Tuhanmu ya Muhammad. Rasulullah mengangkat kedua tangannya yang mulia, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bulan yang tadinya sedang purnama, yang bulat, yang bundar, terbelah menjadi dua. Itu bulan pecah jadi dua. Dikatakan yang satunya bergeser ke atas gunung Abi Qubais, yang satunya lagi bergeser ke atas gunung Giz'an. Bulan cinta kepada Nabi Muhammad, bulan mengakui kebesaran Rasulullah. Tapi bagaimana orang kafir Quraisy yang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka bukan beriman kepada Nabi, malah mereka mengatakan sihrun mustamir, ini adalah sihir yang sangat hebat dari Muhammad. Lihat mukjizat bulan terpecah jadi dua, nggak beriman. Itu hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan ini kejadian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, faqala ta'ala iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kiamat telah dekat dan bulan pun benar-benar pecah menjadi dua, terbelah menjadi dua. Ketika mereka orang kafir Quraisy menyaksikan ayat atau mukjizat Nabi, mereka bukan beriman, malah menuduh sihrun mustamir, ay sihrun gawi, ini adalah sihir yang sangat hebat dari Muhammad. Ini salah satu kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan dalam kitab Maulid yang antum baca itu banyak disebutkan tentang bagaimana kehebatan Nabi kita Muhammad. Disebutkan dalam satu riwayat, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau berceramah bersandar dengan batang kurma. Bersandar dengan batang kurma. Ketika pengikut Nabi semakin banyak, para sahabat semakin banyak, ada seorang sahabat yang kebetulan profesinya tukang kayu, membuatkan mimbar yang baru untuk Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi naik ke atas mimbar yang baru, ini batang kurma ditinggal sama Nabi Muhammad. Seperti biasa, ketika Rasulullah menyampaikan tausiah ceramah di depan para sahabat, dengan menaiki mimbar yang baru, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat keras, suara rintihan yang sangat keras. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari, kasautil isyar, sebagaikan rintihan onta yang sedang hamil tua, mengaung-ngaung, berisik, mengganggu para sahabat Nabi yang ada di sekitar Rasulullah. Ternyata hadirin, rintihan dan tangisan tersebut bersumber dari batang kurma yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya. Ini batang kurma dipegang sama Nabi, diperintahkan diam sama Rasulullah hatta sakanat, sehingga ini batang kurma diam. Bahkan Nabi mengatakan, kalau seandainya aku tidak memerintahkan untuk diam, ini batang kurma terus menangis sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan. Nabi mengatakan, kamu batang kurma, kamu ingin menjadi mimbarku di dunia, atau kamu ingin menjadi puhunan yang berada di surga, yang berbuah banyak, yang buahnya dimakan oleh para nabi, yang buahnya dimakan oleh orang-orang saleh, yang buahnya dimakan oleh penghuni surga. Ini batang kurma mengatakan, kalau begitu wahai Nabi Muhammad, aku ingin menjadi puhunan yang berada di surga. Sallallahu alaihi. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau kalau membacakan ini riwayat dalam majelisnya nangis hadirin, sambil mengatakan, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah syauqan ila ahli makanih fa antum aula an tashtaqu ila liqa'ih. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kayu saja selalu ingin disentuh oleh Nabi Muhammad, tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Wahai kamu manusia yang berakal, seharusnya lebih rindu lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah kehebatan-kehebatan Nabi kita Muhammad yang mesti kita kenal hadirin.
Masih banyak disebutkan dalam kitab-kitab maulid. Bagaimana juga diceritakan pohon kurma berjalan menghampiri Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Rasulullah, sujud kepada Nabi Muhammad. Disebutkan dalam riwayat ada seorang Arabi, seorang Arab Badui dari pegunungan. Dia dengar katanya di kota Mekah ada seorang ngaku jadi nabi. Dia pengen tahu benar gak tuh nabi apa palsu. Zaman dulu udah ada juga palsu tuh. Dan dia pengen ngetes karena dia tahu seorang nabi pasti memiliki mukjizat. Dia ingin melihat mukjizat dengan mata kepalanya sendiri, kalau betul baru beriman. Akhirnya dia turun dari gunung, di ubek-ubek kota Mekah. Dia cari mana yang namanya Muhammad. Akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama orang Arab Badui ini, kamu yang namanya Muhammad, yang ngaku jadi nabi, dibilang. Nabi tersenyum. Kata Rasulullah, apa yang kamu mau? Ini orang Arab Badui nggak tanggung-tanggung. Dia bilang begini, tuh di situ ada pohon kurma, coba panggil suruh kemari. Panggil pohon kurma. Rasulullah balik mengatakan, jangan saya yang panggil, kata Nabi, kamu yang panggil. Qul li hadhihi syajarah Rasulullah yad'uki. Kamu bilang kepada tuh pohon, bilang Nabi panggil kamu. Ini orang Arab Badui dengan polosnya maju menghadap kepada pohon kurma dengan mengatakan, ya syajarah Rasulullah yad'uki. Pohon, Nabi panggil kamu. Apa yang terjadi hadirin? Famalatis syajarah an yaminiha wa an shimaliha wa baina yadayha wa khalfaha. Ini pohon goyang. Ini pohon goyang ke kanan, dia goyang ke kiri, dia goyang ke depan, dia goyang ke belakang. Fatagatta'at uruguha, sampai jebol sama akar-akarnya ini pohon. Kemudian ini pohon bersama tanah yang menempel pada akarnya datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi, pohon pun mengucapkan salam kepada Nabi, sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Arab Badui gemeteran. Lihat pohon jalan gimana ini? Perintahkan balik lagi wahai Muhammad. Nabi perintahkan balik, ini pohon mundur lagi, masuk ke dalam lubangnya seperti semula sallallahu alaihi. Bahkan Al-Busiri beliau mengatakan dalam qasidahnya, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila gadami. Datang kepada Nabi Muhammad pohon, jalan, sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat mukjizat baru percaya, masuk ke dalam agama ngucapin 2 kalimat syahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Setelah itu orang Arab Badui mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li asjud laka. Wahai Nabi Muhammad, izinkan aku sujud kepada kamu. Maka Nabi menjawab, la, lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah, makhluk nggak boleh disujudi, makhluk nggak boleh disujudi. Sekalipun misalnya diperbolehkan
misal kata Nabi, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya sebagai penghormatan. Tapi sujud hanya milik Allah Subhanahu. Nggak boleh kita sujud kepada makhluk. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik min asbabir riddah, dari sebab-sebab kemurtadan, as-sujudu li makhlukin, sujud kepada makhluk. Karena sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan as-sujudul masyru' fil Islam salatha. Sujud yang diperbolehkan dalam agama Islam cuma ada 3 saja. Yang pertama sujudut tilawah, sujud tilawah. Yang kedua sujudus syukur. Yang ketiga as-sujudu fis shalah, sujud di dalam salat, masuk di dalamnya sujudus sahwi. Dan sujud syukur ada syarat-syaratnya, enggak sembarangan, ada rukun-rukunnya. Apa syaratnya? Yang pertama suci dari 2 hadas. Yang kedua istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang ketiga at-taharu 'anil najasa fi thawb wal badan wal makan, suci dari hadas, suci dari najasah yang tidak dimaafkan di badannya dia, di bajunya dia, di tempat sujudnya dia. Ada rukunnya juga, ada 7 rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, berbarengan niat dengan takbiratul ihram. Yang ketiga sujud, yang keempat tumakninah dalam sujud, yang kelima duduk, yang keenam salam, yang ketujuh tartib dalam melakukan itu semua. Jadi jangan salah kaprah, jangan asal-asalan sujud syukur yang selama ini kita saksikan saudara-saudara kita sujud syukur. Betul? Biasanya habis ngapain tuh? Habis cetak gol, ke pojokan semuanya. Betul? Sujud syukur. Wah, Masya Allah, ini talabus bi ibadah fasidah, mengerjakan ibadah yang rusak, yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau dia mengatakan yang penting kan niatnya baik, bersyukur kepada Allah, betul. Cuma ibadah kepada Allah harus didasari dengan ilmu syariat. Nggak boleh asal-asalan, ada undang-undangnya. Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu syariat, tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Salat ada tata caranya, betul. Berwudu ada tata caranya, betul. Berpuasa ada tata caranya. Bayar zakat ada tata caranya. Melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, beribadah harus didasari dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak dibenerin tuh. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hadirin, emang paling enak cerita Nabi, betul? Paling enak cerita kehebatan Nabi Muhammad, nikmat luar biasa. Jangankan cerita Nabi, kita menceritakan orang-orang soleh saja, menyebut nama para wali Allah, ini rahmat Allah berturunan. Dikatakan inda dzikr salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut nama-nama orang soleh, rahmat Allah berturunan di tempat tersebut. Fa kaifa bi dzikri aslahis salihin, fa kaifa bi dzikri imamil anbiya wal mursalin. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak diragukan lagi, rahmat Allah deras turun di tempat ini. Amin ya rabbal. Yang terakhir sebagai penutup, matahari
tahu matahari. Besok mau lihat matahari. Mau lihat gak? Kalau nggak mau lihat, bahaya berarti. Siap-siap ke kober berarti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terakhir, udah boleh katanya nambah cerita Nabi. Matahari pernah menunjukkan cinta nurut kepada Rasulullah. Disebutkan dalam satu riwayat, suatu ketika Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Ali, dan waktu itu telah masuk waktu sholat asar. Sayyidina Ali belum sholat asar. Asyik Nabi ketiduran di pangkuan Sayyidina Ali sampai matahari pengen tenggelam. Kalau matahari tenggelam masuk apa tuh? Masuk nyambung berarti. Sayyidina Ali nggak berani bangunin Nabi Muhammad, karena Sayyidina Ali tahu Nabi walaupun sedang tidur kadang-kadang wahyu turun dari Allah. Dia tidak mau mengganggu turunnya wahyu kepada Rasulullah. Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad yang tidur cuma matanya aja, tapi hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu. Dalam kitab Maulid Ad-Dibaih disebutkan, qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami merakib. Akhirnya didiamkan Nabi Muhammad, terbangun Rasulullah. Ini matahari udah gelap, udah pengen tenggelam. Bangun Nabi Muhammad, tanya, "Salat al-asar ya Ali?" "Wahai Ali, kamu sudah salat asar?" "La ya Rasulullah, belum wahai Nabi." Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mohon kepada Allah. Nabi mengatakan, "Allahumma inna aliyan kana fi ta'atik wa ta'ati rasulik fardut alaihi syams." Ya Allah, Ali bukan bermaksiat kepadamu, Ali bukan meninggalkan salat. Ya Allah, Ali pemuda yang taat kepadamu, yang taat kepada Rasulmu. Ya Allah, balikan itu matahari. Sampai Ali mengerjakan salatul asar. Yang meriwayatkan ini hadis, Asma binti Umais mengatakan, "Fara'aituha tala'at ba'dama garabat." Sungguh aku telah menyaksikan matahari tenggelam, naik lagi itu matahari. Sampai Ali mengerjakan daripada salatul asar. Inilah Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biberkati hadzal majlis al-mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah biberkati hadzal majlis al-mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah, ya Allah, biberkati hadzal majlisil mubarak, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, Allah matikan kita mati ala husnil khatimah, meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca bersama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.